Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang tata cara untuk pemula dalam membuka mata batin. Sebelum saya mempraktekkan beberapa yang harus dijalani, tentunya kita harus memahami dulu tentang apa sih itu mata batin. Karena banyak yang mengira jika bisa membuka mata batin maka bisa melihat hal-hal yang gaib. Kayaknya hanya seperti itu. Padahal itu hanya sebuah dampak dari apa yang kita lakukan. Ketika seseorang terbiasa dan sudah terbuka mata batinnya, maka memang hal-hal seperti itu tidak harus dikhususkan untuk bisa melihat hal-hal gaib atau makhluk-makhluk astral. Itu sebuah dampak ketika kita sudah menjalani dan membuka mata batin kita. Sebenarnya manusia itu semuanya sama, sudah dikaruniai beberapa mata, salah satunya yaitu mata batin, dan semuanya sudah aktif. Hanya saja kita kurang yakin dan mungkin belum memahami apa sesungguhnya mata batin tersebut. Jadi dikiranya mata batin ini tertutup gitu, padahal enggak, semuanya sudah terbuka. Yang menutup mata batin kita itu adalah rasional yang lebih mendominasi dibanding mata batin, karena kita belum memahami apa sesungguhnya mata batin tersebut. Jadi dari pengalaman saya yang saya pelajari, entah ini betul atau tidak, ini hanya pengalaman saya pribadi, bukan katanya. Jadi saya mau berbagi pengalaman aja. Entah nanti dianggap sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan atau apapun itu, jika memang bermanfaat silahkan lakukan. Karena tahapan-tahapan ini saya lakukan dari awal, dari yang tidak berisiko sampai nanti ada risiko-risiko dan tentunya godaan-godaan tertentu. Cuman bagi pemula yang ingin mencoba untuk belajar membuka mata batin atau atau kalau bahasa saya lebih pasnya itu mengangkat atau membuka tabir-tabir yang menutupi mata batin kita, yaitu rasional-rasional kita yang selalu mendobrak dan rasa ingin tahu harus semuanya serba real gitu. Padahal ketika sudah bilang mata batin berarti sesuatu mata yang nanti hanya bisa melihat hal-hal yang sifatnya batin gitu, bukan real lagi gitu. Nah, tahapan awal yang biasanya kita ketahui dari bacaan atau dari cerita-cerita orang, kita kalau mau membuka mata batin biasanya salah satunya caranya dengan semedi ya, semedi atau meditasi. Ya, langkah itu pun saya lakukan gitu. Hanya bedanya kalau teman-teman pengen melakukan itu di rumah, itu ada beberapa cara yang pernah saya lakukan juga. Kalau lebih baiknya memang kita ke tempat-tempat tertentu. Untuk apa? Untuk memberikan suasana atau atmosfer yang berbeda dengan keadaan di rumah kita sendiri gitu. Cuma kalau memang keterbatasan waktu, terus kita ingin mencoba melakukan di rumah aja, nggak apa-apa. Itu pun
tidak mengurangi untuk bisa membuka mata batin kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu sebenarnya menenangkan diri. Cuman cara menenangkan diri itu biasanya tidak semudah yang kita ucapkan, karena biasanya yang mengotori atau mengganggu ketenangan kita adalah pikiran. Namun sebelum kita masuk ke alam pikiran, kita akan mencoba memahami mata-mata atau indera-indera yang ada pada organ tubuh kita. Atau bisa dibilang kalau orang Jawa itu hawa songo, lobang 9. Dan kalau bisa kita bisa menutup lobang 9 itu. Cuman tentunya kalau mekek babakan hawa songo atau menutup semua lubang 9 yang ada pada dalam diri kita, itu sama aja mematikan diri. Itu nanti tahapan, mungkin bisa dibilang tahapan puncak, tapi itu terlalu jauh karena saya ingin membagi pengalaman yang awal. Maka kita cukup untuk menghilangkan atau membersihkan segala urusan-urusan yang sudah kita rekam dalam pikiran kita. Cuman biasanya kita harus melakukan satu niat, terus biasanya ada wirid atau doa-doa tertentu, atau kalaupun tidak memakai itu pun nggak apa-apa, karena ini unsurnya bukan tentang agama atau tentang pahala dan dosa. Ini sifatnya untuk menenangkan diri dan nanti dampaknya membuka mata batin kita gitu. Dulu saya melakukan awalnya itu biasanya kalau bisa di satu kamar sendirian, terus dalam keadaan gelap. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus. Cuman biasanya ada teman-teman yang belum bisa menghadapi gelap atau masih ada rasa takut dengan kegelapan, maka boleh dengan suasana terang seperti ini. Cuman dulu saya melakukannya dengan tutup mata. Ini saya memakai kain hitam, tutup mata kita. Kalau bisa sekuat mungkin ya, supaya kita benar-benar merasa gelap. Nah ini saya udah ngerasain tidak ada cahaya sama sekali. Ini saya kedua kali. Ini benar-benar gelap. Saya udah nggak bisa ngerasain ada titik cahaya. Nah ini fungsinya bahwa mata lahiriah kita sudah tertutup. Kalau hanya sekedar merem, biasanya masih ada cahaya-cahaya yang bisa kita tangkap. Tapi dengan dibantu ikat seperti ini mungkin bisa membantu kita merasakan lebih cepat keheningan dan kegelapan. Meskipun di sekitar kita itu, di ruangan kita tetap terang. Yang kedua, setelah mata kita terasa gelap, tidak ada cahaya, yang kedua yaitu lubang telinga, pendengaran. Mungkin kalau ada benda apa yang bisa disumbatkan ke telinga kita, fungsinya supaya kita tidak mendengar apapun. Cuman karena saya tidak memakai benda, maka saya pakai jari saja, saya tekan sampai benar-benar saya tuli. Nah, ini saya tekan cukup keras, itu ya ada sakit sedikit karena cukup keras. Makanya kalau bisa dengan benda yang masuk ke telinga, yang cukup untuk menghindari suara-suara dari luar. Nah ini saya sudah merasakan
ada keheningan, tidak ada cahaya dan tidak ada suara dari luar, yang ada suara kesunyian. Setelah telinga kita tutup, lalu ya cukup telinga dan mata, kalau hidung jangan ya, karena itu pernafasan. Yang jelas pasti mulut kita ya. Kita berdiam diri dan duduk senyaman mungkin, nikmati kegelapannya, ya syukur dengan sikil-sikil tertentu gitu. Dan dengan agak gelap begini, pikiran kita lebih konsentrasi. Terus pelajari itu sampai kita benar-benar tidak menemukan apapun, benar-benar tidak terganggu dengan apapun gitu. Jadi indera pendengaran, indera penglihatan kita tutup. Nah, dan tentunya indera mulut ya, supaya kita nggak bicara lagi gitu. Dan yang terpenting ini jangan ditutup hidung, karena kalau kita tutup nanti itu tahapan puncak, itu yang dinamakan mati sakjroning urip atau mati dalam keadaan hidup. Kita bisa menutup lubang-lubang kita tapi tetap hidup gitu. Itu nanti penjelasannya sangat panjang. Jadi ini yang saya lakukan pertama waktu saya mencoba untuk belajar membuka mata batin. Wah, ini terang banget begitu kita buka. Dan hanya beberapa menit saya mencoba itu, walaupun saya masih tetap bersuara, tapi begitu dibuka langsung, wah, terang gitu. Tadi sepersekian menit saya merasakan keheningan. Nah, nanti setelah dengan bantuan ikatan ini tadi untuk menutupi, nanti bisa dengan memejamkan mata aja. Cuman namanya memejamkan mata, cahaya itu masih ada. Bahkan bayangan-bayangan itu mempengaruhi pikiran kita. Dengan diikat tadi jauh lebih konsentrasi dan lebih fokus bahwa kita sedang melakukan meditasi. Nah, itu aja dulu yang saya bagikan pengalaman saya. Silahkan teman-teman mempraktekkan. Ini tidak berisiko, bahkan ini satu pembelajaran awal untuk kita menjadi fokus. Nanti selanjutnya akan saya bagikan lagi, yaitu tahapan kedua, dengan apa supaya tanpa bantuan ikat atau penutup telinga kita tetap fokus. Kita jumpa lagi di season kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.